Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih jawab salamnya. Belum pada ngantuk kan ya? Udah pada kenyang kan? Belum. Sekali lagi jawab salamnya yang semangat ya. Yang jawab salamnya yang kencang, rezekinya makin berlimpah. Aku kasih pantun deh biar lebih semangat lagi. Belum. Jalan-jalan ke arah barat. Singgah sebentar membeli tomat. Kalau Bapak Ibu umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia dan maha pembolak balik hati manusia. Dan berkat rahmatnya pula pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Musala Al-Muhajirin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah agar kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Ketua DKM, yaitu Bapak Sokib Huda. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 05 Bapak Rudi Suharjono. Yang kami hormati Bapak Pembina dan Penasehat DKM Bapak Dede Supena MPD dan Bapak Haji Sanusi MPD, serta yang kami hormati penceramah kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Mujib SPDI dan seluruh warga RT 05, serta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin rahimakumullah, momentum peringatan Maulid Nabi merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan marilah kita jadikan momentum ini untuk mengenang kembali dan untuk mengingat kembali sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan saya Vidya Navalina yang akan memandu rangkaian acara peringatan Maulid Nabi SAW dari awal hingga akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara yang indah pada malam hari ini, marilah kita buka acara Maulid Nabi ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah agar acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, langsung saja kita akan dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran
dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Diva dan Ananda Resti. Untuk itu kepada Ananda Diva dan Ananda Resti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutila qalabatum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian pun berbalik ke belakang murtad? Dan barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat serta banyak mengingat Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ananda Diva dan Ananda Resti. Semoga ayat suci Al-Quran yang tadi dibacakan dapat membawa keberkahan kepada yang mendengarkan. Amin. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari adik-adik tercinta, yaitu Sholawat Tibil Kulub yang akan dipimpin oleh Kak Eca. Kepadanya kami persilakan.
menyampaikan terima kasih kepada adik-adik tercinta atas penampilannya. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja kita akan menyimak sambutan dari Bapak Ketua DKM, yaitu Bapak Sokip Huda. Kepada Bapak Sokip Huda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Mujib SPDI, yang saya hormati Bapak Ketua RT 005, yang saya hormati pembina sekaligus penasehat DKM Mushola Muhajirin, yaitu yang terhormat Bapak Ustadz Haji Sanusi FPD, Bapak Deden Sumena, dan yang terhormat Bapak Karmawan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Mushola Al-Muhajirin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2025 ini. Semoga niat kita dari rumah, langkah kita dari rumah oleh Allah dinilai dengan nilai ibadah, dan semoga menjadi hasanah kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga pula Allah membalas dengan pahala yang sebanyak-banyaknya. Salawat bersalam yang kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan kepada zaman Islamiyah seperti seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Mushola Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya selaku DKM sekaligus Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Semoga kehadiran bapak-bapak ibu-ibu semua membawa barokah untuk kita semua. Kami juga menyampaikan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di sana sini ada kekurangan dari kami selaku DKM dan sekaligus Ketua Panitia memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Mushola Muhajirin yang dimuliakan Allah, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, baik partisipasi moral maupun material dari bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang sudah dari pagi mungkin bersusah payah berupaya untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Mungkin ada tambahan, yaitu masalah taklim. Jadi setiap malam minggu kita masih melaksanakan taklim malam minggu. Mohon mumpung kita ngumpul ini kami sampaikan, monggo yang tidak ada kegiatan kalau malam minggu monggo kita laksanakan taklim di Mushola Muhajirin ini, bapak-bapak dan ibu-ibu tentunya, dan anak remaja. Dan juga mungkin rencana kami untuk acara pada malam Jumat, yaitu biasanya kita kan akan melaksanakan pengajian Yasin dan tahlil rutin setiap habis sholat maghrib. Kedepannya mungkin akan kita tambahkan, mungkin kita selang-seling pembacaan sholawat al-barjanji, mungkin minggu depannya kita yasinan, mungkin malam Jumat minggu depannya mungkin pembacaan sholawat tiba sambil kita belajar. Mungkin itu aja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Sofik Huda atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pembina dan Penasehat DKM kepada Bapak Deden Supena MPD atau Bapak Haji Sanusi MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati khusus Ketua DKM Muhammadiyah Bapak Ustadz Sofik Huda, yang insya Allah kita doakan bersama, mudah-mudahan Bapak Ustadz Sofik Huda sekeluarga mendapat rahmat dan hidayah serta barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya banggakan khusus Ustaz Bapak Muhammad Mujib SPDI. Insyaallah beliau ternyata sudah ready, sudah bisa hadir di seluruh warga RT 05. Kita doakan bersama semoga Bapak Ustaz Mujib selalu mendapat rahmat hidayah serta sehat jasmani dan rohani. Yang saya banggakan yang sudah tidak asing lagi Bapak Ketua RT kita yang selalu eksis menemani warganya. Beliau bisa hadir dalam rangka acara maulid. Kita doakan juga bersama semoga Bapak RT beserta keluarga diberikan kesehatan dan dan tak lupa seluruh panitia yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus tim Hadrah yang dikomandoi oleh Ibu Ustazah Afif. Alhamdulillah ini ibu-ibu ceria semuanya. Ternyata Pak Ustaz Mujib luar biasa. Artinya banyak lagu-lagu yang sudah dikuasai. Saya nggak begitu ngerti, tapi saya goyang-goyang kepala. Jujur, enak ternyata. Ya, insya Allah ibu-ibu berkah dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa seluruh warga RT 05, seluruh majelis taklim yang hadir pada malam hari ini dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah langkah kita dari rumah menuju musola hadirin, langkah demi langkah mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf, selalu batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi wa tabi'il qur'an wa tuqbil hawaij wa tunalu bi radai wa husnul mawati wa yustasqal qamanu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli hakim wa ala fasid yang ada di kulli ma'lum innaka bi rahmatika ya arhamar rahim. Amma ba'du. Rasa syukur kita panjatkan kepada Rabbi bahwasanya kita dapat bersama-sama berkumpul di Mushola Al-Muhajirin ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah berharap kita mendapat syafaatul ijma dari baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Dan tak lupa rasa syukur kita panjatkan kita diberikan kesehatan lahir dan batin bisa hadir di Mushola Al-Muhajirin ini. Bapak Ibu sekalian, tadi telah disaksikan oleh seluruh para undangan yang hadir di warga RT 05. Ternyata ada generasi kita yang tadi luar biasa. Mudah-mudahan tadi alhamdulillah warga Korea yang mendapat pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang tadi karena ini Maulid Nabi Allah Muhammad SAW menyanyikan lagu-lagu sholawat. Ini berharap kita selalu keinginan kita dalam hati bahwa kita ini
ketika kita sudah ada di dunia, sudah tidak ada di dunia, harapan kita hanya menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat apapun kita ibadahnya, kalau kita tidak berharap umatnya Rasulullah, maka tidak ada apa-apa. Insya Allah apa yang kita lakukan dengan Maulid ini, mudah-mudahan berharap ke depan Rasulullah Muhammad SAW mengakui bahwa kita adalah umatnya. Bapak Ibu sekalian, moto ini jelas meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis, kalau tidak salah, Pak Ustaz Mujib, mohon maaf, Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabiullah kita Muhammad itu akan menyampaikan akhlak yang sebenar-benarnya, sebaik-baiknya buat umatnya, karena menjadi tauladan kita Rasulullah ini, sehingga apa yang kita lakukan minimal kita menjadi pengikut Rasulullah, yaitu sunnah-sunnahnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sunnah-sunnah kita lakukan tanpa kita sadari, itu menjadi berkah buat kita semua, dan selalu berharap ridhonya dari Nabiullah Muhammad SAW. Pernah dengar yang tidak asing lagi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat. Masa kita ini yang mau mengakui kita mau menjadi umat Rasulullah nggak pernah bersolawat? Sangat saya sayangkan, jangan pernah tinggalkan kita sholawat. Mudah-mudahan nanti Bapak Ustadz Mujib memberikan pencerahan, ceramah qalbu yang menyentuh hati kita, ilmu hati kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, mohon maaf bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Deden Supena MPD atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan Bapak Ketua MT05 kepada Bapak Rudi Soeharjono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Mujib SPDI, yang terhormat Ketua DKM Musholah Al-Muhajirin Bapak Sabduda, yang terhormat sesepuh sekalian penasihat Musholah Al-Muhajirin dan warga RT 05, Bapak Ustadz Sanusi, Bapak Deden, dan Bapak Karmawan. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak warga RT 05. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah kita dapat berkumpul di Musholah Al-Muhajirin ini dalam acara Maulid Nabi yang mulia ini. Mari kita kenang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan berusaha meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari.
serta kita jadikan Maulid Nabi ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi ini bukan hanya rutinitas tahunan, tapi momen untuk mempererat silaturahmi warga dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara sekalian. Semoga acara ini bisa menjadi ladang amal dan juga media untuk memperdalam pemahaman kita terhadap sejarah dan keteladanan Rasulullah SAW. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mohon doa dan dukungannya agar kegiatan ini terus berlanjut setiap tahun. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lupa mengucapkan selamat datang Pak Ustadz di Musyawarah Mendiri. Terima kasih kepada Bapak Ketua RT 05, Bapak Rudi Suharjono atas sambutannya. Para hadirin, selanjutnya sebelum kita memasuki pada acara inti, mari kita menyaksikan kembali penampilan dari tim hadroh ibu-ibu Majelis Taklim RT 05 yang cantik-cantik dan solehah dengan hijab ungu-ungunya ini. Masya Allah sekali, kompak banget ibu-ibu kita ya. Baik, langsung saja kepada seluruh tim hadroh dengan pimpinan dari Ibu Puji kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi ya Rasulullah.
وبارك عليه ولد وبارك عليه Oh iya.
Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh tim hadroh atas penampilannya. Hadirin yang berbahagia, tiba sudah kita pada acara ini. Jadi langsung saja, marilah kita simak bersama penyampaian Maulidil Hasanah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah atau 2025 Masehi beserta doa yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Mujib SPDD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatid, para tuan guru, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Ketua DKM Musholah Al-Muhajirin Bapak Ustadz Shahib Huda, semoga beliau senantiasa diberikan sehat panjang umur. Yang saya hormati penasehat sekaligus sesepuh DKM, yaitu Bapak Deden MPD, semoga beliau diberikan sehat panjang umur. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, yakni Bapak Rudi Suharjono,
Semoga beliau senantiasa diberikan sehat panjang umur. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, adik-adik, para jamaah Musholah Al-Muhajirin, saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu karena ada yang nyender, ada yang ngegayem, ada yang udah rada ngantuk ya. Udah pokoknya yang penting ngaji kayak alhamdulillah. Dan juga mohon maaf emang gak ada catatannya Pak. Ya, dia aja melihat yang di ronron acara, ya kan? Dan tidak lupa yang saya hormati dan saya muliakan tim hadrah yang sedikit membuat saya kaget ketika masuk pertama jeder langsung. Tapi ketika pas saya dengerin kok lama-lama enak ya. Masya Allah, benar kata Pak Dede mah enak ini hadrah benar. Karena alhamdulillah saya banyak melatih hadrah. Ternyata di sini ada hadrah yang bagus ternyata. Masya Allah ya. Semoga menjadi syiar sholawat. Kita seneng sholawat, yang denger juga pada ikut seneng sholawatan. Alhamdulillah. Ini nama tim hadrohnya apa Bu? Belum ada namanya. Al-Muhajirin, jangan bilang RT 5. Soalnya di tempat lain juga ada RT 5. Ya Bu ya, kasih nama ntar Al-Muhajirin kayak apa gitu ya, biar enakan. Hadroh mana RT 5? Taman Raya. Iya, itu Taman Raya lagi. Karena saya RT 5 lagi. Ya kan? Hadroh Al-Muhajirin gitu ya. Semoga senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan sehat panjang umur, diberikan rezeki halal berkah dan melimpah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan penuh kebahagiaan kita hadir untuk memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita sama-sama ngaji, malam hari ini kita sama-sama baca Quran, mendengarkan bacaan Quran dan juga membacakan sholawat kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan itu semua karena mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, barang siapa yang senang terhadap sesuatu maka dia akan selalu menyebut-nyebut namanya. Barang siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah, man ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara minas salati alaihi, maka dia akan banyak-banyak baca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sholawat ini istimewa Pak. Kenapa istimewa? Karena dibaca dalam keadaan apapun ditompo marang Kanjeng Nabi. Dibaca dalam keadaan apapun tersampaikan kepada Kanjeng Nabi, Nabi tersenyum. Ya. Mau dalam keadaan kita melaksanakan taklim baca sholawat, alhamdulillah. Atau mungkin dalam keadaan santai kita leyeh-leyeh sambil baca sholawat, kita ngelihat anak-anak tadi ya, Allahumma sholli, kita ngeleyeh was'ala sayyidina. Itu nanti dicatat sama Allah, yaitu si fulanah ibu ini sholawatan di musola sambil nyender. Nabi tetap tersenyum. Kenapa? Karena yang dibaca adalah sholawat. Ibu dalam keadaan masak, Kanjeng Nabi seneng Bu.
Ya, dalam keadaan goreng tempe, dalam keadaan goreng ote-ote, apa ote-ote? Bala-bala, ya bakwan jagung, bakwan jagung, ya pokoknya bakwan lah ya, seperti itu. Baca sholawat, ya Allah, lagi seneng banget, soalnya lagu baru, ya kan? Akhirnya tadi yang dibaca itu apa namanya? Lagu sholawatan sunan itu loh. Sunan apa? Oh, wali songo, sunan. Kan biasanya kalau lagi latihan lagu baru kan terngiang-ngiang ya Bu. Apalagi vokalnya itu berenang gitu. Lebih karena belum hafal. Ya, pokoknya kemana-mana yang geneng sambil naik motor juga begitu. Kalau belum hafal, ya Allah, sambil mula baca sholawat Nabi Muhammad senang. Sambil ngegendong baca sholawat, sholatullah, salamullah, senang. Ya. Makanya apa? Ketika kita baca sholawat, kadang-kadang ketika pas waktu kita mahalul qiyam baca sholawat, hati kita terasa penuh sesak kerinduan kepada Kanjeng Nabi. Padahal nggak paham itu yang dibaca. Ya Bu ya. Tapi ketika ditanya, Masya Allah, sampean kok sampai terenyuh, meleleh, mengalir air mata. Kenapa? Gak tahu rasa cinta ini tiba-tiba membuncah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang megang bass. Siapa yang megang bass? Saya nggak tahu loh ya, karena saya kan nggak melihat. Wah itu kalau misalkan lagi megang bass pas malam qiyam lagi sholawatan itu kenceng banget, ya kan? Makanya apa? Tim hadroh itu yang jangan terlalu khusyuk yang megang bass. Jangan, biarkan vokal aja yang khusyuk sambil gini. Apa-apa. Tapi kalau yang bass jangan khusyuk. Kenapa? Kalau khusyuk lama-lama ngantuk. Kelihatannya gampang megang bass Pak, cuman timbang. Itu kalau salah berantakan, rusak itu langsung. Ya Bu ya. Jadi saya bilang itu. Saya pengalaman kalau soal hadroh, dari kecil saya hadroh. Ya, pokoknya yang paling pintar itu bass. Coba deng. Der itu langsung vokalnya melirik ke belakang. Ya Bu ya. Ya Allah. Saya pernah dapat pertanyaan, Ustadz, kita kan nggak vokal. Kan kita nggak baca sholawat, kita kan bagian alat, bagian mukul, dapat pahala nggak? Semakin kenceng pukulannya. Emang yang gampang terkenal vokal, nggak ada ceritanya hadroh dari mana? Al-Muhajirin. Pasti yang ditanya vokalnya siapa? Nggak ada yang nanya bassnya siapa? Ya Bu ya. Padahal pahalanya paling gede. Alhamdulillah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan kenikmatan yang ada di dalam surga semuanya sa'dun adalah satu kebahagiaan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, bagi orang-orang yang baca sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saran saya, kalau jenengan baca sholawat sekali-kali baca artinya. Supaya apa? Supaya apa yang kita paham lebih mendalam cara menghayatinya. Oh, ternyata artinya ini. Ya Allah, ternyata artinya bagus. Ya. Saya ambil contoh, saya yakin semuanya tahu lagu ini. Qamarun, qamarun, sidnan nabi, qamarun. Tahu Bu? Nah, kemudian refnya
wala dhillun lahu bal kana nura. Allah. Itu Bu ya. Tahu nggak artinya itu? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Wala dhillun lahu bal kana nura. Nabi itu tidak punya bayangan. Ya. Wala dhillun lahu. Ya. Nabi tidak mempunyai dhil. Dhil itu artinya bayangan. Tuh. Kalau kita kan punya bayangan, Bu. Ya kan? Manusia pasti punya bayangan semua, tapi Kanjeng Nabi tidak punya. Aneh kan? Oh, aneh Kanjeng Nabi itu. Manusia yang tidak punya bayangan itu Kanjeng Nabi. Kenapa? Satu, karena Allah tidak ridho kalau misalkan bayangannya Kanjeng Nabi diinjek sama orang. Ya, kok bisa diinjek? Lah kalau misalkan kita jalan berdua atau misalkan jalan di belakang ada teman kita kan otomatis bayangan kita diinjek. Betul nggak? Diinjek. Bayangannya aja Allah nggak ridho diinjek itu Rasulullah. Masya Allah. Yang kedua, kenapa? Bal kana nura, karena Nabi itu adalah nur. Nur itu artinya cahaya. Wong beliau cahaya kok punya bayangan. Ya, yang ada menerangi orang lain kemudian keluar bayangan. Secara logika seperti itu. Makanya Nabi tidak punya bayangan, Pak. Nabi itu, nurnya Kanjeng Nabi itu ketika waktu lahir pertama sudah terpancar nur. Pas kapan? Mungkin tadi dibaca ketika maghrib ya. Bacaan maulid kan maghrib, yaitu wa akhadhahal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'lu sana. Ketika Siti Aminah mau melahirkan Kanjeng Nabi, kemudian lahir dalam keadaan terpancar nur sampai ke langit 7. Masya Allah. Ibunya Siti Aminah mengatakan, ketika aku melahirkan Muhammad, maka aku melihat langit seakan-akan itu siang hari. Saking padange, padang bulan padange koyo ya. Itu indah Kanjeng Nabi, Pak. Dan Nabi lahir itu tidak seperti bayi-bayi umumnya, enggak. Kenapa? Karena lahirnya ngapunten, lahirnya tidak keluar dari rahim. Di bawah pusar, di atas rahim. Awas jangan bilang sesar. Dulu nggak ada sesar. Wallahu alam itu gimana tuh prosesnya. Ya. Nah, lebih hebatnya lagi ketika beliau lahir, wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamamih. Ketika beliau lahir, wangi badannya. Bahkan wanginya tidak hanya ketika masih kecil, umumnya bayi wanginya ketika masih kecil doang. Gedean dikit, pengu. Udah bapak-bapak. Wah. Ya. Nabi dari kecil wangi, gedenya wangi, ketika sudah punya istri, punya putra putri, wangi. Ketika Rasulullah tidur dalam keadaan berkeringat, kemudian dikerok sama istrinya Aisyah, dimasukkan ke dalam botol. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Madza ta'mal ya Aisyah?" Apa yang kau lakukan wahai Aisyah? Mau ngambil keringat engkau ya Rasulullah. Itu buat apa? Wangi-wanginya. Ibu pernah ngerok keringatnya suami? Ya. Itu Kanjeng Nabi wanginya terus-terusan. Ya Allah, Kanjeng Nabi. Ya. Wadi'an yadayhi 'alal ardi, kemudian tangannya itu nempel kayak orang sujud. Rafi'an wajhahu ila sama, mendongak ke atas wajahnya. Begini, masih bayi. Begini nih. Hamidan syakiran hamidan. Beliau bersyukur kemudian mengucapkan alhamdulillah. Memuji Allah. Umum apa enggak? Enggak umum. Anak lahir nangis, Rasulullah enggak nangis, langsung sujud.
Zaman sekarang anak nggak nangis, digebui biar nangis. Kok digebui sih? Iya. Yes, pokoknya gitulah ya. Ganti atau apa biar nangis kan gitu ya. Itu tandanya normal atau bagaimana kan gitu. Itu Kanjeng Nabi, ya Allah, dari bayinya saja sudah luar biasa. Makanya Muhammadun basyarun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Beliau Muhammad adalah manusia tapi tidak seperti manusia umumnya. Bal huwa kal yaquti bainal hajar, bahkan beliau seperti batu yakut, batu yang paling indah di antara bebatuan yang lainnya. Kita ini nggak tahu batu apa, kerikil kayaknya. Nggak apa-apa kalau batu kerikil mah ya. Yang penting jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa istimewanya kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi, Bu? Nih, di dalam kitab Mukhtarul Ahadits, hadis yang pertama dikatakan ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga. Kemudian sa'astaftihu, ketika aku mau membuka, datang malaikat khazin penjaga. Kemudian dia bertanya, man anta, siapa engkau? Kemudian Rasulullah menjawab, Muhammadun, ai ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Kaget malaikatnya. Kemudian mengatakan begini, bika, sebab engkau wahai Rasulullah, maka aku diperintahkan oleh Allah tidak boleh satupun yang masuk ke dalam surga kecuali engkau duluan. Masya Allah. Terus istimewanya buat kita apa? Kita ini sebagai umatnya, umat yang terakhir, alhamdulillah kecipratan barokahnya Kanjeng Nabi. Maka insya Allah nanti yang mendapatkan urutan pertama yang ditanya oleh Allah adalah umatnya Kanjeng Nabi. Jenengan mau antri 50.000 tahun mau? Ya Allah, kita ini umat yang terakhir tapi nanti hisabnya pertama. Ya. Wah, karena istimewa, ya, masya Allah, alhamdulillah. Sayanya mau ngantri aja Ustaz, mau ngantri. Nanti itu matahari yang panasnya bukan lagi, saking panasnya itu akan diturunkan oleh Allah di atas kepala kita 1 jengkal. Orang dalam keadaan tidak pakai alas kaki, bahkan dalam keadaan tidak pakai baju sama sekali. Oh, enak Ustaz, kata siapa? Enak dari mana? Ayah tidak kenal dengan anaknya, anak tidak kenal dengan ayahnya, suami tidak kenal dengan istrinya, istri sibuk dengan kehidupannya. Apakah saya masuk surga atau neraka? Pokoknya nggak kenal sama sekali. Tapi ada satu orang yang mengenali umatnya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa? Kanjeng Nabi itu pernah baca Quran nggak kuat. Baca Quran itu nangis. Akhirnya manggil sahabat, ya ashabi ta'al, iqra'ul Quran, bacalah Quran li untukku. Akhirnya dibaca Quran. Nabi nangis lagi. Sampai yang baca ikut nangis. Limadza tabki ya Rasulullah? Kenapa engkau nangis ya Rasulullah? Aku dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya akulah disuruh menjadi saksi terhadap umatku. Makanya semua doa yang diberikan oleh Allah kepada rasul-rasul terdahulu sudah dibaca kecuali aku. Memang kenapa ya Rasulullah? Karena doaku sengaja aku simpan li ummati, syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Nanti akan bersujud aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatku kelak di hari kiamat. Makanya insya Allah kita dapat syafaat. Amin. Ya Rabbal. Itu proses kelahiran Rasulullah. Masih panjang sebenarnya. Makanya saya sengaja bawa kitab ini. Ya, cuman nggak saya buka, susah. Ininya lebih tinggi. Ini saya jijik ini. Ya, mohon maaf kalau saya nggak sopan. Saya di atas sendirian. Ya. Nah, kalau berbicara akhlaknya Kanjeng Nabi, makanya kita sekarang ini temanya meneladani akhlak Rasulullah.
Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Nabi itu paling jos. Gak ada yang menyamai akhlaknya Kanjeng Nabi. Kenapa? Satu, Nabi itu punya rasa cinta dan kasih sayang terhadap orang lain. Ya, makanya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu mempunyai sifat rahim. Rahim itu kasih sayang. Ya, Nabi sayang sama istrinya, Nabi sayang sama putra-putrinya. Ya. Sampai gini, pernah Sayyidah Fatimah itu diginiin sama Rasulullah. Fatimah, ta'ali kesini. Ya wahai Abi. Akhirnya apa? Dibisikin. Nangis. Terus datang lagi ke sana, balik lagi, dipanggil lagi. Fatimah, sini. Dibisikin lagi. Girang, bahagia. Kan penasaran suaminya. Ali kan penasaran. Akhirnya apa? Kamu ditanya, diomongin apa sama Rasulullah? Kok pertama kamu nangis, yang kedua kok ketawa? Yang pertama adalah Rasulullah bilang kepadaku bahwa beliau sebentar lagi mau bertemu dengan Allah, meninggal atau wafat. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kamu ketawa? Ya, karena beliau bilang bahwasannya sebentar lagi ketika sudah meninggalnya Rasulullah, maka nanti kamu yang nyusul, wahai Fatimah. Aneh apa enggak? Aneh apa enggak? Aneh. Kenapa? Gini, umumnya orang dikabarin nanti kamu yang nyusul itu sedih mestinya. Bentar lagi meninggal, ya kan? Tapi Fatimah seneng. Kenapa? Karena gini. Kenapa nangis? Pertama, karena Rasulullah akan meninggalkan semuanya, sahabatnya, putra-putrinya. Sedih Fatimah. Kenapa yang kedua malah ketawa, seneng? Karena apa? Oh, berarti saya berpisah dengan abahku, ayahku tidak lama, nanti ketemu lagi. Gimana? Di surga, pasti masuk ke dalam surga Rasulullah. Tuh, makanya Pak Rasulullah mengatakan nanti kamu akan menyusul abah, terus nanti kita bareng masuk ke dalam surga. Kita sebagai orang tua nggak berani ngomong begitu kepada anak. Kita aja nggak tahu masuk surga apa enggak, ya kan? Bang, sini. Kenapa Bang? Ntar lagi abah kayaknya mau meninggal dah. Diam dia, nangis dia. Terus nggak lama besoknya dah. Kayaknya lu juga. Kayaknya lu juga. Itu tambah kejer. Kalau Fatimah beda, ya. Ya Allah, sayang sama istrinya, sayang. Tuh, punya kasih sayang yang sangat luar biasa. Satu. Yang kedua, beliau mempunyai sifat rafah, yaitu kata raufur rahim. Rauf dari kata rafah. Apa itu rafah? Yaitu jaga perasaan. Nabi itu nggak gampang ngomong kasar, nggak pernah ngomong kasar. Nabi tidak pernah mencaci maki orang. Ketika Rasulullah itu ngomong pasti orang bahagia. Makanya apa? Ada sahabat mengatakan begini, Pak. Ya, saya ketemu dengan Rasulullah itu tidak pernah sekalipun beliau itu mengucapkan sesuatu melainkan beliau selalu tersenyum. Itu Rasulullah. Jadi beliau itu selalu tersenyum. Bahkan belum ngomong udah senyum. Kenapa? Karena ternyata fisik kita, kebaikan pertama dari fisik itu timbul dari sini. Betul Bu? Dari sini. Kalau seumpama kebaikan yang kita lakukan, katakanlah kita ngasih hadiah atau sedekah kepada seseorang, tapi ini nggak senyum, itu gak enak. Ibu bertamu ke rumah orang, disuguhin durian, montong,
Montong. Yang doyan-doyan mah, mantap. Kalau nggak doyan mah gue. Gitu ya. Anggur yang sekilo 150.000, bukan yang 30.000. Asem ini mah. Yang mahal. Disuguhin minumannya, masya Allah. Pokoknya nikmat semua. Tapi ketika pas waktu keluar tuan rumahnya, itu yang nyuguhin pelayannya. Keluar tuan rumahnya, ayo dimakan. Itu kenapa itu? Makan. Enak nggak kira-kira? Kalau enak berarti daging. Ya kan? Ayo makan. Kamu kenapa itu? Makan. Itu nggak enak rasanya. Ya. Seumpama dibanding dengan kita datang ke rumah yang sederhana, disuguhin ala kadarnya, katakanlah kopi hitam, kemudian pisang goreng, kalau enggak singkong rebus. Ya salah standar gitu ya. Tapi nyuguhinnya masya Allah. Kalau bahasa bocah sekarang effortnya luar biasa. Effort bukan repot. Ya, kemudian dia datang disuguhin sendiri, nampaknya disuguhin sendiri. Emang ibu, ayo makan dulu. Ini singkong kelihatannya sederhana, tapi bagi kami istimewa luar biasa. Insya Allah nggak ada tempat lain, karena nggak ada apa-apain di situ. Itu kita enak makannya. Kalau perlu bungkus nggak apa-apa. Kalau orangnya ngomong, jangan diem bungkus. Jangan, ya. Kalau orangnya ngomong, nanti bungkus, kalau perlu bungkus silakan bawa, semuanya seneng kecuali piringnya ya. Loh, itu kan sepik-sepik Bu ya. Itu kan bahasa tambahan. Itu supaya orang seneng bertamu ke rumah kita. Ya. Itu kalau yang itu enggak usah. Itu kita makan juga telap juga enak aja gitu. Dibanding yang pertama enggak enak. Kenapa? Dari perasaan juga nggak enak. Ya, Nabi ya Allah datang dia itu dalam keadaan sedih, nangis, dia datang kepada Rasulullah, kemudian nyampe ke rumah Rasulullah. Rasul belum ngomong dia udah senang duluan. Kenapa? Penyambutan Rasulullah begitu indah. Ya. Disambut, Rasulullah tersenyum, ngelihat orang senyum, alhamdulillah itu separuh permasalahannya selesai. Apalagi kemudian Rasulullah memberitahu begini, itu pulang dalam keadaan bahagia, plong rasanya. Itu Kanjeng Nabi. Tidak jarang Rasulullah itu hutang uang gara-gara ada orang butuh kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya punya utang sekian ya Rasul. Akhirnya apa? Rasulullah ngambil yang di saku habis. Ternyata apa? Ngutang Rasulullah, nih saya bayarin. Kanjeng Nabi begitu ya, mempunyai sifat rafah. Orang dalam rumah tangga kalau misalkan punya sifat rafah luar biasa. Suami kalau mempunyai sifat rafah terhadap istrinya luar biasa. Kenapa? Istrinya nggak bakal ngerasa sakit hati. Kenapa? Karena suaminya selalu menjaga perasaan. Ya. Ketika istrinya cerita keluh kesah, kemudian suaminya ini tahu karakter istrinya ini nggak bisa langsung dinasehati, nggak bisa langsung dibilangin sabar. Kan begitu ya, kalau misalkan kita lagi cerita banyak, tiba-tiba suami bilang sabar ya ma, yakin itu langsung nggak mau cerita lagi. Ada yang begitu ada? Kemarin ada yang curhat ceritanya, teman saya Ustaz baru nikah 4 bulan atau 5 bulan, istrinya hamil 3 bulan. Nah kemudian cerita sama saya, Ustaz, saya tiap jam 2 istri saya bangun minta dipijitin, dia cerita sakit. Ya namanya suami pengen ngedem-ngedemin, pengen nentermin. Kemudian saya bilang sabar ya Neng, itu saya langsung ditendang, langsung tarik selimut tidur lagi. Kata saya, bukan gitu caranya Mas Bro, gitu ya. Nggak langsung dinasehatin, nggak bisa.
nggak bisa. Apalagi suami yang nasihatin, susah. Kenapa suami itu susah nasihatin istri? Karena tahu keburukannya, tahu kebiasaannya. Apalagi nasihatin dia juga ngelakuin. Iya kan? Wah, itu tambah susah lagi. Ya Allah, makanya istri saya suruh ngaji ke orang. Ngaji di masjid dong, ngaji di masjid aja. Gitu. Kenapa? Karena setiap saya nasihatin nggak bisa. Oh, akhirnya saya bisa sekarang. Kalau mau nasihatin, tak kasih duit dulu. Kasih duit merah-merah 500.000 lah ya. Nih, langsung baru nasihatin. Itu aja merhatinya bukan saya, duitnya. Kata saya nggak apa-apa, kan ada kupingnya. Alhamdulillah. Lah terus bagaimana caranya? Dengerin keluh kesahnya, udah dengerin aja udah. Nabi itu begitu. Loh, emang Nabi pernah ribut sama istrinya? Istrinya yang merasa mau ribut sama suaminya, yaitu Rasulullah. Siapa? Siti Aisyah. Saya pernah dapat kisah ini dari guru saya, Kiai Rauf namanya, putranya Mbah Maimun. Ya, Kiai Haji Rauf atau panggilannya Gus Rauf. Beliau itu cerita begini, Nabi itu pernah, ya, Aisyah ngadu sama abahnya. Siapa abahnya Aisyah? Abu Bakar. Nah, dia ngadu, suamiku begini. Abu Bakar langsung ngambil sapu, kalau bahasa kita sapu, kayu gede. Karena Rasulullah selalu tersenyum, udah diem aja, tersenyum aja, ya. Istrinya ngomong rocos, asal banget ya. Kalau dinisbatkan orang zaman sekarang, perempuan ibu-ibu man rocos gitu ya. Ini bukan Aisyah. Takut kualat saya. Ya, ngomong sama abahnya Sayyid Abu Bakar. Kemudian apa? Abu Bakar malah ngambil pentungan. Mau dipentung itu Aisyah malah, karena Sayyid Abu Bakar tahu bahwasannya nggak mungkin Rasulullah salah sama kamu. Kamunya yang mungkin nggak terima dengan Rasulullah atau kurang puas atau kan ya namanya perempuannya kan ya. Itu kemudian apa? Aisyah itu lari, kemudian sembunyi di punggungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah begini nih Abu Bakar, kan nggak jadi. Kenapa? Karena di depannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditaruh lagi, aman. Ya, jadi kalau seumpama ada istri kok marah-marah sama jenengan, Pak, bukan berarti jenengan salah. Itu loh. Itu sudah pernah dilakukan oleh Aisyah. Bukan berarti Rasulullah salah, akan tetapi namanya juga perempuan, apalagi tiap hari nyapu, tiap hari ngefel, bukan pel lagi, fel. Tiap hari nyuci mah sebentar, sejam 2 jam gak kelar. Tiap hari ke hayu kalau mau nyuci, ngegosok 2 minggu belum kepegang. Ya kan? Ya Allah ya Rabbi, enggak apa-apa. Istri yang mempunyai rafah kepada suaminya enggak gampang ngomong aneh-aneh. Sebenarnya nih, perempuan itu gampang masuk surga, Bu. Gampang, serius gampang. 4 aja. Yang pertama jaga sholat. Ya, sholat fardu lagi, bukan sholat tahajud, sholat duha, enggak. Sholat fardu bisa, Bu. Praktekin. Hayya 'alas shalah. Ibu posisinya lagi ngobrol. Sudah hayya 'alas shalah. Ibu lanjut ngobrol apa berhenti? Kalau tadi langsung menjawab la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Suaranya agak meliuk-liuk. Kalau sekarang yang azan umurnya 93, 2 hari lagi innalillahi. Saya nggak ngomongin orang sini, enggak. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Posisinya sama, ibu lagi ngobrol, bapak lagi di ronda, tempat pos ronda, dengerin azan kayak gitu. Itu kira-kira jangankan berhentiin ngobrol, jangankan berhentiin kita ngobrol sama temen, ngejawab gini dumel. Ya Bu ya, siapa sih yang azan? Saya baru pertama kali denger azan kayak gini. Gitu. Udah jawab aja, sunnahnya mah ngejawab bukan ngedumel. Tuh, selesai azan la ilaha illallah. Kira-kira berhenti ngobrol, langsung pulang dulu ya. Mau ngapain? Mau sholat awal waktu. Langsung pulang dulu ya. Dan ambil wudhu, sholat. Ada yang begitu? Ada? Bu, kok ketawain? Jawab. Belum apa? Kalau saya sering mencontohkannya lagi masak, lagi ngegoreng, gitu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jawabannya bukan Allahu Akbar, bukan Alhamdulillah sudah azan. Jawabannya begini, jam berapa kok sudah azan? Perasaan tadi itu baru jam 11, sekarang kok sudah azan. Ada orangnya begitu? Ada yang ngomong begitu? Kalau kata Gus Idam, wongnya tekong. Ya Allah, sholat 5 waktu, wes. Seumpama dijawab, katakanlah kita sholat Allahu Akbar. Ibu kita sholat khusyuk, ya. Kita kan berusaha khusyuk, tapi kenapa sholatnya tidak lebih dari 3 menit? Ibu kalau baca Quran, bapak kalau baca Quran, apalagi ada gurunya, pasti begini. Ya, biasanya kalau nggak metode ummi, metode tilawati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Begitu kan baca Fatihahnya, Bu? Begitu ya? Kira-kira sholat bacanya begitu enggak? Kalau ada yang bilang begitu Ustaz, orang ngandel. Kecuali sholat jamaah, ya kan? Seumpama sholat sendirian, sholat dewean di rumah, kira-kira bacanya begitu apa enggak? Atau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau begitu? Ekspres. Kemudian bacanya 2 lagi, Qul Anas. Udah begitu aja terus. Panjangan dikit, liila fi Quraisy. Kalau enggak inna a'tainakal kautsar. Alhamdulillah. Nah, ayo gimana ini? Sholat 5 waktu dijalankan, tapi untuk khusyuk itu sholat diblang 2 menit setengah selesai. Assalamualaikum. Apalagi ketika sholat Allahu Akbar, remote mana? Itu langsung nggak tenang. Antara batalin enggak. Kalau dalam fikih langsung batal itu. Kalau misalkan batalin enggak ya batal langsung dalam fikih. Nah, kemudian yang kedua, perempuan yang menjaga sholatnya, perempuan yang menjaga puasanya, puasa Ramadan. Gampang apa enggak, Bu? Padahal pahalanya paling banyak itu perempuan, Pak. Kenapa? Dia puasa, dia yang masak buka, dia yang nyiapin takjil, dia yang nyiapin sahur. Itu pahalanya lipat-lipat. Apalagi kemudian tadarus Quran. Masya Allah. Ya. Banyak itu pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kehormatan, menjaga auratnya, menjaga kehormatan keluarga, ya. Awas, hati-hati dijaga aurat, jangan sampai keluar rumah dalam keadaan rambut kelihatan. Kalau bisa pakai kerudung, jangan sampai ngampar-ngampar, ya. Jangan sampai kelihatan. Mau keluarnya sebentar, mau lama pakai kerudung, Pak, Bu, ya. Seperti itu, pakai kerudung. Makanya belilah kerudung yang paling gampang ketika dipakai.
ketika ada orang datang, permisi paket. Ibu kalau pakai kerudung yang pasmina atau segi 4 kelamaan. Kalau misalkan pakai kerudung yang bergo itu kan langsung masuk. Ya mas, mana COD lagi yang lama, iya kan? Itu bahaya. Kenapa? Kecantikan ibu dipandang oleh kang paket. Bapak rela kecantikan istrinya dilihatin sama mana difoto. Iya kan ya? Tapi Ustadz kan kita pakainya, mohon maaf. Ini suka pakai daster yang panjang. Oh susah kalau panjang, pendek. Makanya gini, belilah kerudung yang panjangnya 3 meter. Jadi ketika dipakai udah kayak kena langsung, gak kelihatan kan pakai. Ya Bu ya. Mau jenengan keluarnya sebentar 5 menit, cuman timbang buang sampah. Mau keluarnya beli bayam doang, beli kangkung doang, tetap kudu nutup aurat. Saya sering kok tiba-tiba ada jamaah gini, saya datang nih, bukan datang ke rumahnya, enggak, lewat karena mau ngaji atau mau ngajar. Kemudian gini, ih Pak Ustadz, sama saya begitu. Pakai kerudung, ya itu namanya menjaga kehormatan. Yang keempat paling susah ini, taat sama suami. Wangil. Dek, sholat. Ya Allah, ya. Ini gampang masuk surganya sebenarnya. Masya Allah. Nah, ini kembali lagi ke rofah. Ya, makanya kita kudu punya sifat rofah itu menjaga perasaan di lingkungan kita juga sama, apalagi ngapunten kita lingkungannya perumahan. Saya sering mencontohkan dalam taklim, ya kan? Kalau ini mohon maaf, kalau misalkan tersinggung mohon maaf. Ya, kalau mau bakar-bakar lihat-lihat waktu, ya kan? Emang paling enak itu, paling seru adalah bakar sampah, kan seru ya. Perhatikan ada anak kecil apa enggak, kira-kira orang itu ada acara apa enggak, ya. Jangan sampai dikit-dikit bakar. Ya, alhamdulillah bin. Dan kemudian punya sound system juga jangan kencang-kencang. Kalau pengen kencang pakai headset aja udah. Polin sekalian 2 menit meledak itu udah. Nah, kemudian apa? Yang ketiga, Kanjeng Nabi mempunyai sifat legowo. Apa itu legowo? Legowo lapang dada. Ora gampang ngamuan, ora gampang nesunan. Itu Kanjeng Nabi. Contohnya bagaimana? Nabi dilempar batu ketika di Taif. Beliau itu dakwah ke Taif, dilempar batu, jebret, kemudian berdarah. Dilempar lagi, jebret, berdarah, sampai beliau pergi 7 hari 7 malam. Ya, apakah beliau marah? Tidak. Datang malaikat malakul jibal, datang kepada Rasulullah, menangis dia. Ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah. Kenapa engkau tidak membalas mereka? Kenapa engkau begini? Kenapa? Ya Rasulullah, izinkan aku, nanti aku cabut ini gunung yang ada di sana, aku hantamkan kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Jangan kau lakukan. Udah gak usah baper. Yang sakit saya, kenapa lu yang baper? Bukan Kanjeng Nabi, Pak. Apa kata Nabi? Singkatnya begini, Rasul mengatakan, mungkin sekarang mereka tidak beriman kepada Allah, mungkin mereka sekarang gak kenal dengan saya, akan tetapi nanti kelak cucunya, karena aku melihat di dalam sulbnya. Sulb itu tempat iga, itu tempat sperma. Ya, aku melihat pancaran dari sulb mereka, bahwa nanti mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti orang Taif adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu karena
barokahnya doanya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau misalkan Nabi mengatakan, wes gak usah kakean cangkem malaikat, gak usah suwe-suwe, langsung saiki suwen. Paham bukan? Paham ya? Ini bahasa Jawa Timur, ya. Gak usah suwe-suwe. Malaikat nggak usah lama-lama, nggak usah kebanyakan ngomong, langsung hantamkan, cabut itu gunung untuk kamu hantamkan kepada mereka, habis, selesai langsung. Kira-kira orang baik pada yang beriman nggak sekarang? Nggak ada. Kalau misalnya Rasulullah begitu, masya Allah, orang ngamuk bu, nggak gampang ngamuk. Nabi disinggung perasaannya, nggak ngamuk. Setiap hari dilempar kotoran sama seorang perempuan tua. Besoknya nggak datang itu orang untuk melempar kotoran kepada Rasulullah. Pulang dari masjid, kemudian apa? Di masjid itu perempuan mana? Nggak tahu ya Rasul. Kayaknya sih sakit. Setelah kita sholat, setelah kita dari masjid, kita datang ke rumahnya. Ngapain ya Rasulullah? Kita tengok dia. Setiap hari engkau disinggung perasaan, setiap hari engkau disakiti, setiap hari engkau dilukai. Tapi ketika dia sakit, engkau pertama kali yang bahkan inisiatif mengajak kami untuk menjenguk orang itu. Ada kayak gini? Seperti itu? Ada orang seperti itu? Disinggung perasaannya, disinggung ininya, disindir-sindir dia, diomongin di belakang. Dia sakit. Apa? Mau jenguk gak? Enggak. Bongkokan. Betul. Matek wono wis. Regeten aku. Nah, untuk bilang dari emang susah niru akhlaknya Kanjeng Nabi, nggak umum. Ya, kita mah kalau misalkan disenggol dikit, ya umumnya emosi gitu loh. Ya, tapi Nabi boten gitu. Ya Allah, pernah saya ceritakan ketika perang Uhud, Nabi dilempar batu jebret, beliau pakai topeng, di sini ada kawatnya. Kemudian apa? Kawatnya copot, kena wajahnya Rasulullah sampai berdarah. Lempar lagi, jebret, kena pelipisnya, keluar darah. Lempar lagi, jebret, kena pundaknya sampai mengalir darah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu kemudian megangin darahnya, dioles ke dadanya, megangin darahnya, dioles ke dadanya, sampai kakinya diambil, kemudian darahnya ditaruh di dadanya lagi, sampai Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasul, kenapa engkau setiap ada kucuran darah mengalir dari badan engkau, kemudian engkau ambil darah itu, taruh di dadamu? Kata Rasulullah, kalian tidak mendengar apa yang disampaikan malaikat kepadaku. Memang malaikat ngomong apa ya Rasul? Malaikat mengatakan, hai Rasulullah, kalau sampai darah sampai menyentuh tanah, habis mereka. Itu malaikat. Hancur mereka, tidak tersisa. Kata Nabi, aku gak mau. Makanya kita ini gak bakalan jadi nabi. Ngamungan, nesunan, ratrimonan, apalagi mutungan, urikan, ngambekan, wis lengkap. Nabi Pak, saya itu sampai begini ketika membaca kisah tersebut. Ya Allah, itu, wah itu kalau saya dibisikin malaikat begini, jangankan malaikat, saya punya kan ada jamaah yang TNI, jamaah yang polisi gitu ya. Ustadz kalau ada apa-apa ngomong sama saya. Wah, pokoknya senggol dikit ngomong sama saya tak habisin. Pokoknya kalau sampai darah Ustadz muncrat kemudian jatuh ke tanah, tak bawain 2 kompi. Wah, akhirnya terjadi jebret, itu belum ngalir segini gini. Aku udah nyampe langsung swen. Ya Allah ya. Makanya ayo tiru akhlaknya Kanjeng Nabi, luar biasa. Beliau kalau menjadi seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Kanjeng Nabi orang yang paling adil. Kanjeng Nabi. Ketika dalam rumah tangga, beliau adalah orang yang paling romantis kepada istrinya. Beliau orang yang paling cinta kepada keluarganya Kanjeng Nabi.
ketika bersama dengan saudara-saudaranya, ketika bersama dengan sahabat-sahabatnya, beliau ngomongnya nggak ngaco, orang karpet dewe enggak, ya ditahan kalau mau ngomong kotor ditahan, enggak pernah ngomong kotor ya Allah Kanjeng Nabi itu ya. Makanya terakhir 3 caranya kita mencintai Kanjeng Nabi. Pertama adalah banyakin sholawat, ya. Wis taklah, nggak usah berpikir sholawat saya nyampe enggak ya. Emang kenapa Bu? Cempreng sholat saya? Gak apa-apa. Mau sholawatnya dewekan, mau sholawatnya berdua, mau sholawatnya bersama keluarga, mau sholawatnya pakai hadroh, mau sholawatnya bareng-bareng, nyampe sama Rasulullah insya Allah. Ya, sholawat apa yang paling bagus Ustadz? Sholawat semuanya bagus. Kalau mau ngamalin sholawat Ibrahimiyah, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya dikasih amalan Ustaz. Amalan apa? Suruh baca sholawat tibil qulub bagus, sholawat busyrok cakep, sholawat nariyah bagus. Ya, terserah mau ngamalin apa terserah. Ya, pakai hadroh boleh Ustaz? Boleh. Pakai merawis boleh, pakai rebana boleh. Yang nggak boleh nggak sholawatan, nggak sholawatan juga nggak apa-apa. Yang salah adalah udah nggak sholawatan kebanyakan mulut, ngelok-ngelok nih yang sholawatan. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang kedua adalah dengan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Yang gampang-gampang aja dulu, minum. Contoh, minum itu 3 teguk, 3 teguk, 3 teguk. Ya, gampang ya, 3 teguk lumayan banyak lah. Ya, tapi nggak diseruput, nggak pakai apa namanya yang tusukan kecil itu enggak. Tapi bagusnya itu begini, glek 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 alhamdulillah, bismillah glek 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 alhamdulillah, bismillah glek 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 alhamdulillah. Kalau kita glek 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 seaku habis. Ya, Nabi kalau minum duduk. Emang kenapa Ustadz kalau berdiri makruh? Kalau dalam fikihnya makruh. Ya, tidak sampai haram. Karena apa? Dari sisi medisnya nggak bagus katanya. Ya, kenapa saya bilang katanya? Karena saya nggak tahu soal kesehatan. Ya, kalau bisa duduk. Ya, usahakan kita punya misalkan apa namanya itu dispenser ya, aqua di situ atau galon di situ, sampingnya ada kursi. Ya, biar ngambil langsung duduk. Nah, gitu daripada jongkok. Kalau yang 100 kilo kan berat. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa? Nabi itu kalau makan duduknya nggak begini, duduknya itu gini Pak. Nabi itu kalau makan gini, nih, gini posisinya. Ini sunnah ini. Jadi kakinya ini lurus, kemudian ini begini. Ngapunten, kaki yang kiri ya telapaknya itu dipakai dudukan pantat. Makanya begini. Dan makanya pakai 3 jari. Kenapa? Karena Rasul itu makannya korma, kismis, roti. Kita sop. Ya, sop ayam. Kemudian apa? Sayur asem. Lah nggak bisa 2 jam deh. Udah kelar-kelar. Ya udah pakai sendok. Ya, udah fleksibel itu mah. Nah, Nabi seperti itu. Ya. Nabi itu kalau salaman beliau nggak bakal ngelepas duluan. Jadi kalau misalkan ada orang salaman sama Nabi, Nabi nggak bakal ngelepas kecuali dia ngelepas duluan. Nah, Nabi seperti ini, bukan ngeremek begini, bukan, tapi pelan. Set, ini. Jadi megangin tapi sedikit set gitu. Makanya kalau salaman jangan gini. Bukan salaman. Tos ini mah, cuman halus gitu aja. Salaman begini, ya. Masya Allah, Nabi itu luar biasa Pak. Nabi itu, banyak sunnah-sunnah, termasuk sunnah-sunnah yaitu baca Quran, sholat jamaah, ya. Kemudian beliau itu hafal Quran dan lain sebagainya sunnahnya dalam rumah tangga, panjang pokoknya. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu ittiba li akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meneladani akhlaknya Kanjeng Nabi. Tapi tadi yang diceritakan oleh Ustaz kayaknya berat semua. Jangan bilang berat.
ya. Pokoknya yang bisa dicontoh-contoh pelan-pelan, sedikit-sedikit, ya. Termasuk yang ngomong emang gampang apa? Ya susah. Disenggol dikit ya kayak ya. Makanya saya selalu berusaha tersenyum, ya. Jebret. Meskipun dalam hati aja. Manusiawi, ya. Nah, seperti itu, masya Allah. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang senantiasa mendawamkan salawat dan juga menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga kita ittiba meneladani akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak fi yaumil qiyamah kita semuanya dicintai Rasulullah, diaku sebagai umatnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dan berkumpul baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. خصوصا جماعة صلح المهاجرين
akhirin. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di tempat yang mulia ini menjadi orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Engkau ya Allah. Jadikan kami semua menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Izinkan kami untuk bertemu ya Allah, berjumpa ya Allah, memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Izinkan kami berkumpul bersama baginda Rasulullah di dalam surga-Mu ya Allah. Andaikan kami semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini banyak dosa, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Andaikan hari ini kami semuanya Engkau berikan ujian, berikan bala bencana ya Allah, angkatlah ujian-ujian yang Engkau berikan ya Allah. Angkatlah bala bencana, selamatkanlah kami semua ya Allah. Andaikan hari ini kami semua, saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang sedang sakit, angkatlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kekuatan keimanan sampai akhir hayat kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ustaz Muhammad Mujib SPDI. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, usai sudah kegiatan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini, oleh karenanya mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Vidya Navalina mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan juga segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali, dan semoga dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad hari ini dapat meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Marilah kita tutup acara Maulid Nabi pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, minum lagi Ustaz.